Charles Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu hasil evolusi dari monyet, enggak. Kiri, ya. Kenapa? Karena jika kamu pergi, maka kami akan menjadi topik selanjutnya. Jadi jangan, ini adalah karma, ya. Ada sebuah fenomena yang sangat menarik di Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia itu sangat kepo, ya. Masyarakatnya ini sangat kepo, ya. Yang kedua, masyarakatnya suka gibah, ya. Apa aja digibahin, ya. Bahkan kucing tetangga pun digibahin, ya. Kucingnya itu hamil 3 kali, ya, ada segala macam itu. Dalam berapa bulan itu hamil lagi. Yang pertama, tadi itu, ya. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang tipenya itu sangat kepo, ya. Kenapa saya bilang sangat kepo? Karena keinginan tahuannya itu sangat tinggi, meskipun keinginan tahuannya itu juga tidak diapa-apain sih, hanya ingin tahu aja. Tidak ada tindak lanjut, ya. Ya meskipun tidak semuanya, tapi ya begitulah keadaannya, ya. Jadi keinginan tahuan orang Indonesia itu sangat tinggi. Ketika ada perbincangan yang suaranya itu agak lebih tinggi, maka semua apa ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak kucingnya pun mengintip gitu. Itu ada apa, itu ada apa, itu ada apa gitu. Ya kan? Ini kan sebuah fenomena yang ada di Indonesia, tidak dimiliki oleh negara lain, meskipun mungkin di negara lain itu ada, tapi tidak terekspos ke Indonesia gitu. Karena ngapain juga kan nggak paham juga, artinya nggak paham bahasanya gitu. Kecuali ada yang menjadi volunteer untuk menganalisis, meneliti lebih dalam soal itu, ya nggak apa-apa, dipersilakan gitu. Ini demi kemaslahatan bangsa Indonesia, gitu ya. Jadi untuk mengetahui nilai-nilai budaya Indonesia, ya, budaya itu ya kepo gitu, bisa melakukan penelitian itu jika ada yang mau. Padahal dalam sistem kerja otak, ya, penasaran itu sangat dibutuhkan. Bahkan orang bisa melakukan penelitian itu karena rasa penasaran mereka, tetapi di jalur yang benar. Nah, bedanya yang tadi itu, mereka hanya ingin tahu, tapi tidak ada tindak lanjut, tidak ada solusi, tidak ada hal yang bisa dilakukan untuk diberikan kepada masyarakat selanjutnya. Beda dengan para ilmuwan, setelah mereka penasaran, mereka teliti, mereka tindak lanjuti, dan mereka tawarkan kepada masyarakat. Contoh, ketika Charles Darwin itu penasaran terhadap evolusi manusia, maka ia meneliti sedalam-dalamnya, membuat buku The Origin of Species. Ketika Charles Darwin sangat penasaran terhadap evolusi manusia, maka ia meneliti, mengamati, bahkan membuatkan buku berjudul The Origin of Species, ya. Asal-usul manusia gitu, ya. Dan kesimpulannya di situ bahwa manusia itu tidak berevolusi, ya. Charles Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia itu hasil evolusi dari monyet, enggak. Karena beda spesies, ya. Pokoknya beda lah, ya. Meskipun keakraban dari keduanya itu sangat dekat, tapi beda spesies, beda genus itu. Jadi ada perbedaan yang membuktikan bahwa mereka itu tidak sama, ya. Hasil contoh lain dari hasil rasa penasaran ilmuwan itu, bahwa manusia itu berasal dari ikan kemudian naik ke darat, kemudian berkaki 4, kemudian berkaki 4, misalnya buaya kemudian jadi monyet, ya. Jadilah sekarang seperti ini gitu. Kalau teori agama, manusia itu ya diciptakan sempurna, Nabi Adam gitu. Penampilannya sudah sangat sempurna seperti manusia pada saat ini. Nah, terkait dengan ukurannya, ini juga hasil dari penelitian ilmuwan nih, hasil dari penasaran para ilmuwan nih, yakni Nabi Adam itu dulu gimana sih besarnya, kok dinosaurus gimana, itu si zaman nggak gimana, pokoknya gimana gitulah. Nah, Nabi Adam itu ukurannya, tingginya itu 27 meter. Sedangkan dinosaurus itu mungkin nggak sampai setengahnya gitu lah, ya. Jadi jangan berpikir bahwa dinosaurus dulu itu ternyata besar banget, ya, jauh dibandingkan dengan Nabi Adam. Enggak. Nabi Adam dulu justru sangat tinggi, ya kan? Mengalahkan dinosaurus yang katanya sih berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan itu sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi manusia. Padahal tidak, ya. Meskipun jutaan tahun yang lalu itu fosilnya sudah ada, pengetahuan yang kita dapat saat ini itu berasal dari hasil penasaran dari para ilmuwan. Rasa penasaran yang kita miliki itu jangan salah gunakan. Jangan salah gunakan untuk menggibah tetangga. Jangan salah gunakan untuk menggibah temannya sendiri, karena jika kamu menggibah temamu sendiri, jangan dengarkan. Atau jika ada temamu yang menggibah temannya, ini orang ketiga yang ada nggak di situ, jangan dengarkan. Cukup, maksudnya jangan dengarkan, jangan resapi, jangan masukkan ke dalam hati, jangan masukkan ke dalam jiwa. Cukup dengarkan melalui telinga dan keluar telinga kiri, ya. Kenapa?
Karena jika kamu pergi, maka kami akan menjadi topik selanjutnya. Jadi jangan, ini adalah karma ya. Jadi teman-teman, rasa penasaran orang Indonesia itu sangat tinggi, dan alangkah baiknya kita gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai disalahgunakan, misalnya tadi ya untuk menggibah dan segala macam. Kemudian rasa penasaran yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu ya jangan disia-siakan, manfaatkan, harus ditindaklanjuti gitu. Kemudian tadi sepintas soal gibah ya. Kalau gibah untuk kebaikan bersama itu boleh-boleh saja, tapi untuk menjatuhkan orang, untuk menceritakan aib orang terhadap orang lain itu jangan ya, karena itu tidak dibolehkan dalam aturan agama.